3. Halo semuanya, selamat datang di Forever Young. Balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Aku Dila. Aku Galuh. Hari ini kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman mencintai dan dicintai, begitu ya? Kurang Ada tepatnya apa begitu ya? dengan cinta? FYI dulu deh, FYI dulu. Hilang. Kalian tuh Bikin Eva sendiri malu lagi. Iya, aku malu. Enggak, mau ngomong apa ya aku tadi? Oh, pengalaman percintaan kalian itu kayak gimana? Apakah kalian belum pernah pacaran? Apa pacaran tapi cuma berapa kali? Apakah kalian pernah jadi playgirl? Playground. Lebih ke playground ya. Kalau Della itu aku tahu banget orangnya. Dia tuh nggak pernah pacaran, ya kan? Yeps. Bahkan gebetan juga nggak pernah Del. Ya kalau gebet-gebet doang. Pernah kan? Iyalah. Berarti rasa sensasi ada kupu-kupu di perut itu kan ada kan? Gemes-gemes gimana gitu kan pernah ngerasain kan? Kupu-kupu di perut itu kalau kita mau kamar mandi gitu nggak sih? Bukan ya? Oh, maksudnya boker. Beda ya? Bukan. Iya. Tahu kan? Gitu Berbunga-bunga. sensasinya. Mm-mm. Ada yang Pernah kan? bermekaran, ada yang terbang-terbang di perut. Iya, pernah kan Del tapi Iyalah. Aku normal kok guys. Maaf. kalau Nep Itu cuma keputusan saja. untuk memilih tidak berpasangan ya gitu. Yeps. Kalau Nep udah berapa kali pacaran? 3 apa 4 gitu. Nah sampai lupa. Kayaknya dia udah lupa mantannya Kayaknya. siapa aja. Tapi dia habis cerita sih. Habis ditinggal nikah mantannya. Mantanku semuanya udah pada nikah coy. Nggak apa-apa. Kalau aku sendiri, aduh jadi malu ya. Aku tuh memulai kisah percintaan itu amat sangat dini sebenarnya. Dari SD, when I lil. Tapi yang cinta-cinta yang surat-suratan gitu loh, cuman gemes kan. Jadi ceritanya itu aku sama dia itu satu halaman sekolah gitu, tapi bedanya Halaman sekolah. satu halaman sekolah tapi beda sekolah. Iya tahu. Kan? Jadi Tahu kan? Dari SD pacarannya udah beda sekolah cuy. 2 SD 1 lahan gitu kan. Iya. Iya, satu lahan. Aku jadi malu. Tapi itu udah pacaran statusnya. Ya enggak, cuman kayak kita bisa katakan teman pena aja kan. Teman pena. Iya, sahabat pena ya, bener sahabat pena aja ya, daripada kayak yang tapi di dalam surat itu aku bilang I love you guys. Aku tuh tua terlalu dini ya. Tua tapi terlalu dini gimana? Pergaulanku. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya gitu. Pertanyaan pertama. Kalian pernah gak sih ngalamin cinta monyet? Nah, itu barusan Oh iya ya. kalau aku mendeskripsikan cinta monyet ya yang kayak aku SD tadi. Kayak cuman surat-suratan gitu. Ya kayak cuma seneng kalau misalnya ketemu sama dia. Seneng kalau gitu. main bareng sama dia. Kalau cinta maunya di aku waktu SD udah ada sih. Tuh. Tapi Gak cuman aku guys. Tapi itu nggak sampai surat-suratan sih. Paling cuma kayak nyariin ke rumah. itu sama aja. Soalnya kan tetanggaan. Oh. Kebetulan kayak teman SD sekaligus tetangga gitu. Jadinya kan ya udah lah ya. monyet aja circle pertemanannya kan ya itu lagi. Waktu aku pertama kali pindah SD itu ada satu cowok ganteng coy, putih gitu kan. Udah pokoknya Si ganteng waktu kecil tuh putih ya. iya, putih bersih gitu kan, udah kayak berlian gitu. Nah habis itu ternyata Kayak Jayun ganteng. jauh sih kayaknya. Terus kalau si temenku ini dia itu pendiam sampai akhirnya nggak ngerti kenapa kita itu satu bangku. Seneng dong. Tapi Ternyata ternyata kayak itu nggak sih? oh seneng banget. Seneng banget. Seneng banget serius. Sampai nggak ngerti mau ngomong apa, tapi kayak cuma lihat-lihatan gitu loh, ngerti gak sih? Lucu. Itu masih SD kan? Lucu. Ini nggak sih lucu pas sih. zaman SD kayak sering dipacok-pacokin nggak sih? Jadi cinta monyetnya tuh sebenarnya ya gara-gara pacok-pacokan Iya, itu. terus akhirnya jadi suka beneran kan? Heeh. Iya, aku Terus pernah kayak- kayak gitu. Geret-geretan kalau lagi istirahat tuh kayak geret-geretan. Yang cewek geret cewek, yang cowok geret cowok. Ntar ditabrakin tuh. Kan kalau mesin tabrakin kan sakit banget kan. Terus posisi jatuhnya juga nggak menentu kan. Tahu sendiri kan. Iya betul. Namanya orang didorong kan jadi ya udah. Ya udah gitu. Udah pasrah Beradil aja. aja. Ya, pertanyaan kedua. Ini rada-rada jijik sih. Kok cici sih? Kalau Nep kayaknya udah tahu jawabannya deh. Meskipun hilang. Kalian pernah punya barang kapal nggak? Jujur? Nah, Kayak sama orang deh. Iya sih. Kalau misal
itu fasenya mereka pacaran di SMP, SMA, itu kayaknya selalu punya sih. Sorry, hype-nya barang-barang couple itu kan Pas zaman aku pas zaman-zaman SMP kita sih. SMP ya? SMP. Yang ada SMP, kalung SMA bentuk gitu lock, kan. terus ada yang, Iya banget. yang cowok megang yang tusuknya, yang ceweknya yang lope-lope. Tapi aku nggak pernah kalung sih guys. Itu aku pernah. Serius, jujur. Sekarang kita sebutkan barang couple apa yang pernah kamu punya sama gebetan atau sama pacar. Pilih dulu. Aku ya, gelang, kalung, jaket, kaos kayaknya enggak sih. Sama album foto, coy. Album foto. Iya. Emang udah bisa foto-foto zaman dulu? Udah lah. Tuh, SMP? album foto couple itu gimana sih? Bukan album foto couple sih, kayak punya album foto sendiri aja gitu. The X and X journey gitu Itu loh. dulu nyetaknya, udah deh SMP aku udah bisa nyetak-nyetak ngeprinting ya. Iya udah hits. Kalau aku paling mentok baju doang sama jam. Tapi kan iya, jam tangan juga cuy. tapi Banyak cuy aku baju kan juga agak lebay gitu loh. Tapi bukan yang satunya hati kalau nempel jadi satu tuh enggak yang kayak gitu. Enggak, jadi kayak cuman baju aja yang modelnya sama, cuman beda ukuran gitu. Oh, Kalau gitu. aku Nggak ada tulisannya ya. Enggak ada kayak soul satunya made, kalau nyambung jadi soulmate. Kalau nggak gitu, his, satunya hers. Terus ada panah awal. Terus nanti kalau panahnya ketuker jadi punya orang lain. Aku sedih kalau misalkan lihat orang yang kayak punya kapelan Dulu kayak di gitu. Jember banyak banget orang pakai kapelan gitu. Tapi ya di Kepingin aku unboxing di tempat itu kayak tempat gak bajunya. tapi itu di sini itu ada distro buat barang-barang couple tahu, buat kaos-kaos couple, jaket couple. Nah dulu itu beli jaket couple tuh di situ. Oh. Di distro itu. Iya kalau nggak salah di Jember juga ada kan, sekolahku kan deket kampus gitu kan, deket kampus sama SMA. Jadi ya orang-orang yang memakai barang-barang dan toko yang kayak gitu tuh berkeliaran di situ. Kalau inget kaos ya bener-bener deh. Iya, itu kalau sebel. Apalagi yang kayak tulisan yang di belakang itu loh. Orangnya tuh kalau misalnya jalan tuh kayak kudu nempel gitu loh, biar itunya tuh nempel. Enggak banget. Tapi kita pernah ya. pernah. Kalau Dela punya enggak? Cuma waktu aku SD aku pernah dikasih barang, tapi aku nggak tahu sampai sekarang siapa yang ngasih. Kayak bener-bener secret admirer. Tapi aku nggak tahu tuh siapa yang ngasih, nggak tahu yang kayak beneran secret admirer atau cuma temen-temen iseng doang. Pertanyaan selanjutnya, kapan pertama kali kalian merasakan patah hati? Waktu SMA kelas 2. Dengan orang yang sama. Enggak. Jadi itu Mungkin 3 kali ya pacarannya, tapi dalam pikiranku tuh cuma sekali nah. Karena aku yang aku tahu orangnya kan cuma satu gitu loh. mungkin itu terlalu lama ya yang satu itu ya. Waktu itu aku suka sama cowok dan katanya cowoknya juga suka sama aku, cuman nggak sampai pacaran gitu loh. Dianya udah sama cewek lain, ceritanya begitu. Deketnya sama siapa, jadinya sama siapa. Gitu ya. Emang sering terjadi sih kayak gitu. Dan ternyata setelah dicari tahu, ternyata dia punya unfinished business sama si cewek itu. Oh. Jadi ketika masih sayang CLBK gitu iya ceritanya. kan semacam gitulah. Jadi ketika dia deketin aku, nah si ceweknya marah. Oh, tapi ternyata kamu sudah menaruh hati sama si cowok ini gitu. Mm-mm. Itu tuh ya kayaknya sih ya aku bisa dari menebak dari ceritamu tuh kayaknya si cowok itu lagi berantem sama pacarnya. Habis Terus itu si cari cowoknya cari pelampiasan. Kalau aku denger ceritanya sih, tapi nggak tahu ya ini bener apa enggak. Soalnya kan dari kabar burung teman-temanku gitu-gitu kan. Si cewek yang dia suka itu udah lama nggak ada kabar. Oh. Udah lost kontak dan katanya dia punya pacar sendiri. Nah si cowok ini nggak ngerti posisinya di mana. Terus akhirnya dia mencoba untuk move on. Si ceweknya balik, ya udah. Apa SMA ya? Bebannya udah berat. Kalau aku patah hati pernah banget pas yang terakhir itu. Ya karena memang memorinya banyak, hal-hal yang menyenangkannya banyak, jadi kayak males lah mau membuka lagi. Emang berapa lama sih sama yang terakhir? Ya Allah bentar Net, nggak sampai setahun, 8 bulan kali. Aku juga nggak bisa ngomong dia nggak sayang sama aku juga gitu. Soalnya kita berduanya juga sama-sama enjoy. Ya mungkin karena emang akhir-akhir pas mau putus itu emang udah cuman aku doang yang cinta sama dia, nggak ngerasain. Kayaknya aku tahu deh perasaan-perasaan kayak gitu. Kayak nggak ngerasain. kitanya masih pengen, tapi dianya kayak udahlah nggak usah. Nah untuk proses kita nerima kayak ya gimana kan aku masih sayang sama kamu, kok kamu nggak sayang sama aku, itu kan nggak gampang ya guys. Iya. Gitu. Aku diem sambil mikir. Hati yang gimana? Sumpah patah hati yang bikin aku turun badan waktu X-Band bubar doang. Itu bener-bener kayak kenapa sih aku udah bubar? Kalau misalkan orang nggak ngerti kamu siapa ini Del. Orang itu mikirnya kayak iya nah ini kenapa ke
gagal SBMPTN apa gimana kan? X1 bubar doang kayak gini. Iya, langsung kayak itu tuh kayak lagi makan terus ditelepon temanku. Kan aku dapat kabar kalau mereka lagi rundingan gitu. Tak pikir ya bakal ada lampu hijau buat lanjut lah. Telepon temanku, "Del, udah lihat berita." Wow, kayak kabar duka ya. Iya, itu lagi posisi itu baru mau suap satu makan terus ditelepon, "X1 bubar." Langsung lemes. Langsung kayak, "Mau aku nggak jadi makan ya, aku masuk kamar." Langsung diem di kamar. Nggak nangis tapi cuma diem aja. Kenapa sih? Sambil mikir. Kenapa coba? Aku harus gimana ya kalau X1 bubar gitu. Iya gak sih? Iya, antara kayak gitu juga sih. Terus habis itu ada videonya Hanjil Dohyeon kayak permintaan maaf terus sama surat-suratnya member-member lain. Langsung kayak sedih. Ya ampun anak-anak. Anak-anakku bubar. Mereka sedih pengen peluk. Lanjut. Yo, pertanyaan berikutnya, apa pelarian terbaik setelah putus cinta? Apa? Pernah putus dong. Pernah lah. Pernah. Aku gak pernah bisa lari cuy. Oh, jadi kamu menikmati gitu. Bukan menikmati juga. Gimana? Kayak ya udah diem aja ngerasain sakit gitu. Aku nggak ngerti caranya Iya, ini. menikmati, lebih ke menikmati kan itu. Kamu nggak lari, kamu ngerasain. Ya udah dinikmat. Sebenarnya nggak bakal sembuh, cuma kayak berkurang. Iya, Terus iya, sama iya. Sampai akhirnya baal. sama apa kayak cara berpikirmu, sudut pandangmu bakal berubah dengan sendirinya. Iya, kayaknya Iya, kayaknya iya. gitu sih. Aku setuju sama kalian. Emang itu salah satu caraku. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja. Kalau mau nangis, nangis aja udah nggak apa-apa. Soalnya gimana tetap perasaan itu bakal tetap ada. Iya, kayak yang aku bilang, kirain udah nggak ada, ternyata waktu lihat video-videonya lewat lagi itu kayak ke-trigger lagi gitu, kayak wah ternyata masih ada sakitnya. Kalau aku sih ya, satu hal yang harus dipegang saat kita menyembuhkan patah hati itu jangan pernah cari orang lain untuk melampiaskan. Bakal kayak looping gitu loh nanti. iya. Akan melakukan kesalahan yang sama. Nah itu emang Yes. sulit sih. Akan banyak hati yang akan kamu sakitin gitu loh. Ya, pertanyaan berikutnya, menurut kalian status sosial itu penting nggak? Berarti kayak saat mau memutuskan untuk menikah gitu ya. Lebih ke nikah sih kalau ini. Kalau pacaran masih Apa belum namanya? serius banget. Kalian mempermasalahkan nggak jenjang pendidikan, widis jenjang pendidikan ya kan? Atau pekerjaan mungkin biasanya. Sebenarnya tuh kalau misalnya dari jenjang pendidikannya dia di bawahku, tapi kalau misalnya dia lebih rasional dan lebih nyambung sama aku, sebenarnya sih it's okay aja sih. Bingung jelasinnya. Iya, Sebenarnya nggak boleh ngejudge. Kayak ini sih mungkin kalau aku bilangnya sih kayak seleksi alam gitu, karena kalau misalnya setara biasanya kan lebih nyambung. Nah kalau misalnya nggak setara nih, kita bilang nggak setara ya, itu kan pasti ya nggak sefrekuensi lah, terus akhirnya nggak cocok. Iya. Kayak gitu. Obrolannya jadi nggak nyambung. Terus aku juga ngelihat dari pengalaman orang-orang terdekatku kan, itu tuh berpengaruh banget ke keluarga. Aku setuju sih, soalnya juga background orang tua itu menentukan pola asuh. Jadi kalau aku menyimpulkan ya, lebih ke visi misinya sih. Visi misinya sama atau beda, itu yang menentukan. Aku setuju sih. Kalau masalah kalau masalah visi misi itu aku setuju. Karena kadang-kadang kan ada orang yang misalkan dia nggak diberi kesempatan untuk bisa kuliah. Misalkan dia cuma lulusan SMA. Tapi ternyata value hidup dia itu lebih banyak dari kita gitu. Selama kita bisa menerima itu, selama kita bisa menerima value dia dan dia pun juga bisa menerima valueku, dia bisa mengembangkan aku secara bakat, pikiran dan emosi tanpa ada gangguan komunikasi antara kita berdua, nggak masalah kalau aku. Kalau misalkan ekonomi bagus banget ya Bagus ya. Udah langsung ke dia aja. Kita dipotong aja. kalau misalkan ekonomi kan lagi-lagi rezeki itu bisa Rezeki dicari. orang bisa dicari. Selama keduanya siap, selama keduanya mau nyari jalan sih nggak masalah. Lanjut. Yuk, pertanyaan berikutnya. Kalian kalau misalnya diselingkuhin bakal maafin nggak? Berat nih. Apa guys? Kalian dulu deh. Kalau ketahuan ya iya. Wow. Kalau ketahuan ya iya lagi. Kalau nggak ketahuan gimana? Ketahu deh. Kayak bodoh banget ya aku nggak bisa membaca gelagat. Kalau itu penyakit ya, penyakit dalam di sini tuh dalam arti udah berkali-kali gitu, enggak sih kayaknya. Kalau aku sih juga enggak. Soalnya menurutku selingkuh itu adalah hal yang tidak terpuji ya teman-teman. Kayak misalnya gini loh, kamu udah punya pacar nih, tapi kamu itu masih punya kepikiran untuk selingkuh gitu loh. Apalagi kalian punya pikiran untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Langsung misalkan kamu punya kesempatan atau kebesit pikiran, dia lagi bosenin nih, apa aku selingkuh aja ya. Padahal kan kalau untuk mau menikah, komitmen itu kan penting. Apalagi nanti menikah juga pasti akan ada rasa bosennya gitu ya kan. Ya elah, menikah itu berapa tahun coy, bakal sama satu orang yang sama. Bertahun-tahun kan. Nah kamu masih pacaran nih, ya emang sih kayak misalkan pacaran kan emang nggak
Enggak, maksudnya Pacaran masih kan belum. belum ada kontrak, ada apa sih, kontrak sama Tuhan Iya yang bakal sehidup semati aja kamu udah begitu. Apalagi kalau udah ada ijab dan kabul ya kan. Tapi kalau Gitu. menurutku ya, bagi orang yang tidak menganggap suatu status adalah hal yang penting, status cuma sekedar status tanpa komitmen. Walaupun kamu udah menikah, tapi kamu tanpa komitmen, ya status itu nggak penting. Tetap masih bisa main cewek, tetap masih bisa nyewa, ya kan? Istilahnya main jajan gitu Jajan. kan. Iya. Jadi ya tergantung orangnya juga sih. Iya. tapi- udah ini. Tapi ada selingkuh yang dilegalkan, poli Oh iya, kalau itu kan kembali ke ini ya. poliklinik. Ini bahasan yang lain aja ntar. Gimana? Bikin video baru kalau yang poligami. Berat nih. Kiwil aja 2. Sekarang istri yang pertamanya gugat cerai. Sekarang fix istrinya cuma 1, sekarang kiwil. Hakim aja pernah 2. Iya. Dia ternyata followernya lamper. Aku itu ini guys, Diam-diam mengikuti. bukan diam-diam mengikuti, aku nandain orang-orang yang kukira diem. Oh. Ternyata mainnya canggih ya. Iya, ternyata pro juga dia. Ya berikutnya, dan kadang-kadang nggak ganteng juga. Kesel ya. Kayak iya sih. Udah nggak ganteng, kayaknya banyak. Kayak Aduh. pengacara itu loh. Iya, bener. siapa? Kan banyak. Pengacara yang di IG itu. Mainnya kan banyak. Kok bisa ya tahan istrinya? Ih, ya Allah. Ya lanjut. Kucing. Ya, menurut kalian pacaran yang nggak pernah bertengkar sama sekali tuh sehat apa enggak? Enggak. Jelas enggak. Enggak. Kayak hambar gak sih kalau kayak gitu rasanya? Tapi Kalau kan misalnya nggak pernah. pernah berantem pasti itu mendem. Udah deh. Itu kalau Iya, mendem sebenarnya. pasti meledaknya suatu saat. Mendem, lama-lama ke dasar bumi. Ke dasar bumi. Lavanya tinggi langsung kelempar. Menyatu dengan tanah. Paling enggak berdebat kecil pasti ada lah ya. Sebenarnya bertengkar atau enggak itu tergantung kitanya. Perbedaan opini gitu-gitu kan pasti ada. Cuman mau dilanjutin sampai tengkar enggak? Sama sebenarnya kalau pacaran harus tahu nggak sih marahnya pasangan kita tuh kayak gimana? Iya. Tahan nggak sama marahnya orang ini selama bertahun-tahun? Iya. Manajemen emosinya ya. Kan nikah nggak cuman hari ini ya guys. 15 tahun kemudian mau nggak kamu nahan-nahan kayak gitu marahnya, kalau misalkan marahnya meledak-ledak gitu. Iya, aku sih ogah. Mamaku mau sih. Mamaku juga. Mamaku juga. Mungkin kalau orang zaman dulu masih bisa ya bertahan di pernikahan yang kayak gitu ya. Saya aku ngeliat tante-tanteku, bude-budeku, ya mereka berantem tapi ya Karena yang masih ada di pikiran mereka itu gimana caranya aku mempertahankan rumah tangga. Oh iya. Nah, kalau kita kan nggak mau. Kalau kita kan pikirannya bukan nggak mau gimana gitu Heeh. ya. Pikirannya kita kan ya kita cari orang yang fit in banget sama kita dulu. Habis itu nanti kita gimana caranya kita biar bisa meminimalisir nih rasa marah yang biasanya kita dengar dari kedua orang tua kita, biar akhirnya mindsetnya itu nggak berubah jadi gimana caranya aku mertahani rumah tanggaku. gimana caranya aku mempertahankan rumah tanggaku tapi aku juga bahagia, bukan aku terpaksa. Yes. Kalau zaman dulu lebih ke template kali ya. Pokoknya bertahan gitu. Entah itu bobrok apa enggak, pokoknya bertahan. Yes. Padahal kalau kondisinya bobrok pun juga sakitnya nyampe ke anak-anaknya sebenarnya. Sampai kan banyak gitu orang-orang yang akhirnya istrinya meninggal karena KDRT dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk bertahan tapi akhirnya mau ngomong apa sih aku guys? Iya. Sebenarnya nggak salah sih mempertahankan. Cuman lebih baik kalau kondisinya juga diperbaiki. Nggak gitu-gitu terus gitu loh. Ya, Soalnya menganggap kayak enggak ada apa-apa. Padahal tuh apa-apa banget. denial. terlalu menghabiskan banyak energi lah istilahnya. Itulah sebab-sebab mengapa kita tidak ingin menikah dulu. Betul. Ini kita kayak ngomongin konsen-konsen kita aja sih sebenarnya. Intinya kita pengen nyampah aja sih. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Menurut kalian hubungan yang putus nyambung itu gimana? Sehatkah atau bagaimana? Enggak lagi kalau aku ya. Misalkan kalian punya pacar nih, ada satu momen kayak misalkan nih sama-sama bosen dan kalian memutuskan untuk putus. Keputusan untuk putus itu adalah keputusan yang besar kalau menurutku. Karena kamu sama dia itu udah ngejalanin banyak hal. Istilahnya kayak nge-build memori itu sama-sama. Untuk bisa akhirnya dapat keputusan putus itu kan berarti udah final. Kalau menurutku ya. Dalam kamus hidupku nggak ada yang namanya balikan. Setelah aku dapat sakit patah hati yang terakhir kali ini ya. Kalau putus nyambung kan berarti cara mereka nyelesainnya dengan kepala panas gitu nggak sih? Berarti kayak misalnya lagi berantem terus ya udah kita putus. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa kebawa ke pernikahan juga. Jadi tuh kayak berantem dikit minta cerai kan Iya. tuh nggak baik juga buat kesehatan pernikahan.
Nabila sebagai orang yang sering putus nyambung. Kalau aku Berapa kali emang? nggak ngerti. Kayak dia nggak langsung jawab. Karena memang aku memulai hubungan dari bukan dari kita sih, dari aku yang belum grow up ya. Maksudnya aku masih kekanak-kanakan gitu loh. Kekanak-kanakannya dalam arti manajemen emosiku buruk. Akunya lah yang nggak beres. Aku merasa kayak gitu. Terus ketika udah yang kayak bener-bener kehilangan, itu baru ngerasa kayak kemana aja ya aku ya. Kenapa aku dulu-dulu nggak mikir. Nah dari situ, oh berarti kalau semisal aku memulai hubungan yang baru, berarti aku harus istilahnya lebih baik lah, lebih serius lah buat jagain perasaan orang. Menurutmu dia adalah orang yang benar nggak menurut kamu? Benar itu dalam artian kayak, oh ya, he's the one. Dia itu lebih dewasa, cuman kayak waktu itu saking aku keras kepalanya sampai nggak ada orang yang bisa ngajarin aku. Ngerti nggak sih? Iya, laki-laki kesadaran dalam diri juga ya. Makanya dari awal memang nilai-nilai yang aku pegang adalah ketika orang melakukan suatu kesalahan, entah itu dia pernah selingkuh, entah dia itu sering bohong, entah dia itu manajemen emosinya buruk, yang bisa merubah bukan orang lain, ya dia sendiri. Karena berubah demi orang lain itu kayak ya semata-mata demi orang lain, kamu nggak memikirkan kamu sendiri gimana. Terus ketika orang lain itu nggak ada, ya kamu balik ke kamu yang dulu. Yes, betul. Ataupun kalau orang yang bikin kamu berubah itu ngecewain kamu tuh, dampak ke diri sendiri malah lebih buruk nggak sih? Iya, jadi kayak malah ngapain aku jadi orang baik, ya udah aku jadi orang jahat. Jatuhnya kayak gitu. Betul. Nggak ada bisa ngerubah diri kamu menjadi orang yang lain kecuali kamu sendiri. Makanya setelah aku memulai hubungan yang baru itu, aku ngerasa aku nggak perlu merubah siapapun. Karena ya orang lain itu ya apa adanya dia. Lebih ke menerima orang lain ya sebenarnya. Ketika kamu nggak suka sama satu sifat dari orang itu, nggak bisa dipilih-pilih. Ya orang itu adalah satu kesatuan kebaikan dan keburukannya. Good. Begitu guys. Tapi kalau misalkan nih aku punya pertanyaan buat kamu. Misalkan nih kamu ketemu mantan atau siapapun yang itu yang kamu tadi bicarain di waktu yang tepat dan kamu percaya bahwa dia adalah satu-satunya, kamu masih mau milih dia nggak? Oke, kayaknya kita merit aja deh. Gitu. Maunya udah tepat nih, kamunya udah berproses, kamu pun juga percaya bahwa dia adalah he's the one gitu. Selama aku masih sayang, ya udah yuk lanjut gitu. Soalnya aku ada di titik dimana aku bisa cinta tanpa alasan. Ngerti nggak sih guys? Feel itu. Iya kan? Kayak aku tuh tadi dibucinin, aku cinta karena memang tanpa ada alasan. Awalnya tuh aku merasa kayak kata-kata itu bullshit banget gitu kan. Tapi ternyata memang ada hal seperti itu. Kayak nggak ngerti, ya udah sama kamu aja, aku nggak tahu kenapa. Iya sih, kalau itu aku setuju. Kalau dari pengalaman aku ya, kamu boleh punya perasaan cinta tanpa alasan. Cuman kalau misalkan salah satu di antara kalian akhirnya melakukan hal yang gimana ya ngomongnya ya, kayak istilahnya itu nggak memberikan space akal dalam hubungan Iya, kalian paham. itu loh. Jadi kayak ya bodoh aja gitu. Dan itu yang aku rasain saat itu gitu. Iya paham. Ini sih lebih tepatnya itu dalam konteks ya, dalam konteks dimana kamu visi misi sejalan, backgroundnya kamu suka, sifat karakternya dia kamu suka. Nah, jatuh cintanya itu dalam konteks yang itu. Jadi bukan benar-benar tanpa alasan ya. Tapi karena memang kamu suka dengan dia, apa ya istilahnya? Dengan luar dan dalamnya dia. Memang bawaannya dia gitu loh, paham gak sih? Bukan karena materi yang bisa berwujud ya. Aku gak ngerti ngomong apa. Tapi kalau menurutku tuh nggak bisa tahu apa kayak cinta tanpa alasan tuh Nggak make sense ya. Iya. Jadi itu Ya memang mungkin kayak katanya Net itu ada Jadi konteksnya ada- kayak gitu. Iya, Ada backgroundnya dalam dia. diri dia tuh yang ya udah. Ya udah cuma dia yang punya. Udah mother nature-nya dalam diri dia aja gitu ya. Iya pokoknya gitu. Terlalu ini ya, terlalu picisan gitu kalau misalnya kita mau mengeluarkan kata-kata yang berhubungan dengan cinta itu. Karena lagi-lagi kita adalah 3 orang yang hatinya udah mati. Gitu aja dari kita. Bye.